warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Ayula Duri dengan NIM 2022-122-1099, Prodi Manajemen SDM. Saya di sini akan menjelaskan terkait UTS yang sebelumnya, teori pengambilan keputusan dengan yang berjudul Big Life Choice, Personal Decision Management, atau keputusan besar yang berdampak pada masa depan pribadi, dan minimal memilih 3. Dan yang pertama ada merintis bisnis hijab, dan yang kedua ada mengembangkan usaha frozen food, yang ketiga bekerja di perusahaan. Dan saya memilih untuk merintis bisnis hijab. Keputusan penting yang akan saya lakukan yaitu dengan mempelajari jenis-jenis kain yang dapat digunakan untuk hijab dan membuat desain model hijab. Keputusan ini penting dan berdampak krusial bagi masa depan saya. Karena dengan memahami karakter kain seperti apakah bahannya dingin, mudah dibentuk, atau nyaman dipakai, saya dapat menentukan kain mana yang paling sesuai untuk kebutuhan pengguna hijab. Probabilitas tergantung pada sejauh mana saya serius belajar dan menerapkannya. Manfaat dari opsi ini adalah saya akan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang bahan dan desain, yang sangat penting untuk membangun sebuah bisnis hijab yang berkualitas. Resikonya adalah proses memulai usaha bisa lebih lambat karena waktu yang dibutuhkan untuk belajar dan hasil desain awal mungkin belum maksimal. Manfaat utamanya adalah bisa langsung memulai bisnis tanpa proses produksi, dengan modal yang lebih ringan dan risiko awal yang lebih kecil. Namun risikonya adalah kurangnya keunikan produk dan ketergantungan pada pemasok dalam hal kualitas dan ketersediaan stok. Manajer juga harus memiliki keterampilan komunikasi dan interpersonal yang baik untuk memotivasi tim, menyelesaikan konflik, dan membangun kerjasama yang harmonis. Fleksibilitas dan aktivitas juga menjadi bagian penting dalam cara berpikir manajerial, karena tantangan bisnis seringkali memerlukan solusi inovatif dan adaptif yang cepat, dan dengan cara berpikir secara strategis, manajer mampu merumuskan visi jangka panjang yang menjadi panduan utama dalam menghadapi ketidakpastian dan perubahan lingkungan bisnis yang dinamis. Hari ini memungkinkan organisasi untuk proaktif memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan masa depan dengan lebih percaya diri dan terarah. Selain itu, proses ini menciptakan budaya kerja yang mendukung pemberdayaan anggota dan pengembangan ide-ide baru. A few moments later. Selanjutnya, pertanyaan: bagaimana cara saudara meminimalisir bias dalam proses pengambilan keputusan? Saya akan menjawab. Yang pertama ada meminimalisirkan bias dalam proses pengambilan keputusan. Sebuah refleksi personal. Dalam proses pengambilan keputusan besar seperti merintis bisnis hijab, saya menyadari bahwa berbagai bentuk bias bisa saja mempengaruhi cara berpikir dan penilaian saya. Bias adalah kecenderungan kognitif yang membuat seseorang melihat sesuatu secara tidak objektif, dan jika tidak disadari bisa menyebabkan keputusan yang kurang tepat. Oleh karena itu, saya berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisirkan pengaruh bias dalam setiap langkah pengambilan keputusan. Dan langkah yang pertama yang saya lakukan untuk meminimalisirkan bias adalah menunda keputusan hingga saya benar-benar memiliki cukup informasi. Ketika saya dihadapkan pada 3 opsi, bekerja sama dengan desainer, mengikuti kursus desain hijab, atau menjual produk jadi, saya tidak langsung memilih salah satu di antaranya. Saya lebih dulu menganalisis setiap opsi dengan mempertimbangkan aspek manfaat, resiko, serta dampak jangka pendek dan jangka panjang. Dengan memberi waktu untuk berpikir, saya terhindar dari bias tergesa-gesa
yang sering muncul saat kita terburu-buru mengambil keputusan tanpa pertimbangan yang matang. A few inches later. Dan soal yang berikutnya ada jelaskan situasi di mana Anda akan membutuhkan negosiasi dalam keputusan yang akan saudara ambil dan bagaimana cara saudara melakukan negosiasi. Salah satu situasi di mana saya akan membutuhkan negosiasi adalah saat ingin bekerja sama dengan pemasok kain untuk bisnis hijab saya. Misalnya saya ingin membeli bahan berkualitas bagus dengan harga terjangkau, sementara dari pihak pemasok tentu ingin menjual dengan margin yang menguntungkan mereka. Dalam hal ini, saya akan melakukan negosiasi dengan cara yang saling menguntungkan. Pertama, saya akan mencari tahu harga pasar kain tersebut agar saya punya patokan. Lalu, saat bertemu dengan pemasok, saya akan menjelaskan rencana usaha saya dan potensi kerjasama jangka panjang. Saya akan menawarkan pembelian dalam jumlah kecil dulu tapi rutin supaya mereka juga merasa ada kepastian. Selain soal harga, saya juga bisa negosiasikan hal lain seperti potongan harga untuk membeli berikutnya, pengiriman gratis, atau pembayaran yang bisa dicicil. Intinya saya akan menjaga komunikasi saya yang baik, bersikap sopan, dan berusaha mencapai kesepakatan yang adil untuk dua belah pihak.